Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Jemaah, para akhwat dan juga ummahat, dan juga kepada para pemirsa yang menyaksikan kajian kami via online pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Jalla wa Ala telah memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Kalaulah seandainya kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Semoga salam dan selawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Kaum muslimah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, yakni pada hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di salah satu di antara rumah Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita duduk sejenak untuk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni insyaallah setiap Jumat, ya, kalau tidak ada halangan dan juga kalau tidak ada bentrok kepada kegiatan kami yang lain, kita akan melanjutkan mengkaji kitab, yakni dari Al-Jami' Bulughul Maram. Ini tulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Pada kesempatan kali ini, yakni bertempatan pada tanggal 1 Oktober 2021, yakni pada hari Jumat, kita akan melanjutkan pertemuan yang ketiga dari menjadi perhiasan terindah. Para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyebutkan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan, kata Nabi,
Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Wanita solehah. Maka Anda wahai saudari, maka Anda wahai para istri, Anda adalah perhiasan terindah. Anda adalah perhiasan terindah. Ya, ini sebuah perhiasan yang Nabi menyebutkan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Ya, akan tetapi menjadi perhiasan terindah itu diperlukan dengan ilmu. Maka sebagaimana telah kami sampaikan bahwasanya Anda para wanita, para kaum muslimah tidak akan bisa menjadi wanita salihah. Anda tidak akan bisa menjadi perhiasan terindah kalau seandainya Anda tidak memiliki ilmu din, ilmu agama. Maka pada kesempatan kali ini kita akan duduk sejenak agar kita mengetahui adab-adab Islam, sehingga dengan itu diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan maka Anda wahai para wanita muslimah, apabila kalian amalkan, maka Anda layak menjadi perhiasan terindah. Subhanallah. Maka betapa mulianya Islam, betapa mulianya Islam, yang mana Islam telah memuliakan para wanita. Kita akan melanjutkan ya hadis daripada Kitabul Jami' Babul Adabi, yakni kitab tentang seputar adab. Kita pada pertemuan yang kedua kita telah membacakan hadis 1485 atau di dalam syarah ya, yakni hadis yang kedua. Kita bacakan jamaah rahiman rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan, yakni hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru wala tanziru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, unzuru, lihatlah oleh kalian, yakni apa? Orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Ya, kemarin telah kita sebutkan, yakni apa? Kita diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk melihat orang yang ada di bawah kita dalam masalah apa? Urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia kita melihat orang yang ada di bawah kita. Ya, dalam urusan dunia. Apa tujuannya? Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Ya, supaya apa? Supaya dengan hal tersebut ya kalian akan lebih patut, dan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Maksudnya apa jamaah? Maksudnya adalah Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan anjuran kepada umatnya, memberikan terapi kepada umatnya. Yakni apa? Hendaknya mereka senantiasa melihat orang yang ada di bawah mereka. Dalam hal masalah apa? Masalah dunia. Ya, kemarin kami contohkan, kalau misalkan saat ini kita masih belum memiliki sepeda motor misalkan, ya maka kita jangan melihat apa? Orang yang ada memiliki sepeda motor. Kalau kita misalkan baru ada kaki, kita sepeda pun tidak punya misalkan, maka kita lihat, siapa yang kita lihat? Orang yang mereka mungkin saat ini terbaring sedang sakit, atau orang yang mungkin kakinya hilang satu. Tujuannya apa? Biar kita semakin bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Atau juga misalkan kemarin kami contohkan, yakni misalkan kita baru memiliki sepeda, ya maka jangan kita lihat apa? Orang yang memiliki sepeda motor. Maka kita lihat apa? Orang yang belum memiliki sepeda, yang mereka kemana-mana dengan berjalan kaki. Sedangkan kita, alhamdulillah, ya kita bisa menggunakan sepeda dan yang semisalnya. Ya tujuannya apa? Biar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak, yakni apa? Menganggap enteng nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya hadis yang mulia ini, ya hadis yang mulia ini adalah hadis memberikan pelajaran kepada kita untuk meraih kebahagiaan. Dengan apa? Dengan sifat qanaah. Dengan sifat qanaah, dengan merasa cukup atas pemberian Allah Jalla wa Ala. Ya merasa cukup. Dengan apa? Dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah? Karena banyak di antara manusia yang mereka telah Allah berikan nikmat, telah Allah berikan rezeki kepada mereka, akan tetapi mereka tidak merasakan kebahagiaan. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu terletak di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka kalaulah seandainya kebahagiaan itu bisa dibeli, maka banyak di antara manusia yang mereka ingin membeli kebahagiaan. Kalaulah seandainya kebahagiaan itu bisa disimpan, maka niscaya banyak di antara manusia mereka akan menyimpan kebahagiaan tersebut di dalam kantong-kantong mereka, di dalam rumah-rumah mereka, atau di dalam atau di bawah bantal-bantal tidur mereka. Kalaulah seandainya kebahagiaan itu bisa dimasak, bisa dimakan, maka niscaya mereka akan memasak kebahagiaan. Niscaya mereka akan memakan kebahagiaan. Tujuannya apa? Agar mereka bahagia. Ternyata kebahagiaan itu tidak terletak pada dalam sebuah barang. Kebahagiaan itu tidak terletak di dalam kantong. Kebahagiaan itu tidak terletak di bawah bantal. Kebahagiaan itu tidak terletak di dalam panci atau yang semisalnya. Di mana letak kebahagiaan? Maka letak kebahagiaan itu ada ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala. Di mana? Di amal soleh, ketaatan, keimanan, dan beramal soleh. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yakni surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Dan barang siapa yang beramal soleh, ya baik laki-laki ataukah wanita, wa huwa mu'min, dan mereka dalam keadaan beriman, apa balasan mereka? Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka niscaya kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kebahagiaan itu terletak di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, salah satu kebahagiaan wahai para ummahat, wahai para akhwat, yakni adalah memiliki sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, maka jangan kita melihat orang yang berada di atas kita, yang mungkin ya gajinya dalam sebulan misalkan 3 juta atau 4 juta, sedangkan gaji kita sebulan berapa? Mungkin 800 atau 900. Maka kita jangan melihat orang yang gajinya besar. Kenapa? Karena gaji orang yang besar belum tentu mereka bahagia. Ya kita lihat siapa? Lihat mereka yang pengangguran. Lihat mereka
yang sulit dalam mencari pekerjaan mereka, yang sudah melakukan usaha akan tetapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Atau misalkan mereka bekerja akan tetapi terkadang gaji mereka ditunda, dibayar kapan? Mungkin 3 bulan, 4 bulan baru dibayarkan. Apakah ada seperti ini? Ada. Ya, maka jemaah, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Ya, ini adalah kunci menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, ini apa? Memiliki sifat merasa cukup. Maka kalau orang, subhanallah jemaah, kalau orang misalkan di dalam hatinya memiliki sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka orang tersebut adalah orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Subhanallah. Ya, maka bagi Anda wahai para istri, bagi Anda wahai para bunda, dan bagi Anda wahai para akhwat, latihlah diri Anda untuk menjadi wanita yang selalu qanaah, yang merasa cukup atas pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda. Ya, maka seorang wanita, mereka adalah orang yang diberikan maisah kepada mereka. Ya, ini apa? Diberikan nafkah. Akan tetapi tidak salah dan alias boleh saja bagi wanita yang mereka berusaha untuk mencari maisah juga, asalkan dalam tanda kutip ia tidak melakukan pekerjaan yang haram. Ia tidak melakukan pekerjaan yang haram. Ya, atau ia di dalam pekerjaannya tersebut tidak ada ikhtilat, tidak ada bergabungnya antara laki-laki dan wanita, ya, sehingga bisa memberikan mudarat bagi diri mereka dan juga untuk agama mereka. Naam. Kemudian, ya, menjadi perhiasan terindah itu tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Kalau seandainya ya mereka tidak memiliki ilmu, maka menjadi perhiasan terindah akan terasa mudah bagi siapa? Bagi mereka yang berilmu dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian, ya, barang siapa yang mereka senantiasa melihat orang yang ada di bawah mereka, maka dengan itu mereka tidak akan meremehkan nikmat Allah. Mereka tidak akan meremehkan nikmat Allah. Maksudnya apa? Mereka akan senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, bersyukur kepada Allah. Maka salah satu di antara tanda kebahagiaan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka bersyukurlah wahai para wanita muslimah. Bersyukurlah, yang mana apabila seseorang itu bersyukur, maka Allah Jalla wa'ala akan menambahkan nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, kata Allah, maka pasti akan aku tambahkan nikmat tersebut. Akan aku tambahkan nikmat tersebut. Begitu juga sebaliknya, adalah ancaman bagi mereka yang tidak bersyukur, maka mereka akan mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, yakni, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka jemaah rahiman rahimakumullah, maka alangkah mulianya hadis ini, alangkah indahnya hadis ini, alangkah nikmatnya menjadi orang yang senantiasa berusaha merasa cukup apa yang ada di tangannya, sehingga dengan itu apa? Dia tidak akan dengki, dia tidak akan hasad, dia tidak akan membenci saudaranya ketika saudara tersebut mendapatkan nikmat, dan dia akan menjadi orang yang paling bersyukur. Ya, kenapa? Karena dia merasa adalah orang yang telah Allah berikan nikmat yang banyak kepada mereka, kepada dirinya. Ya, naam. Kemudian apa faedah daripada hadis ini yang bisa kita ambil? Ya, daripada hadis yang mulia ini, agar menjadi perhiasan terindah, maka faedah yang bisa kita ambil yang pertama adalah kebahagiaan itu terletak kepada sifat qanaah. Ya,
faedah yang pertama yang bisa kita ambil adalah kebahagiaan terletak dengan sifat qanaah. Apa itu? Sifat merasa cukup. Merasa cukup atas pemberian Allah, merasa cukup yang ada di tangannya. Jadi orang yang merasa cukup terhadap pemberian Allah yang ada pada tangannya, maka mereka adalah orang yang bahagia. Kenapa? Karena dia tidak akan memiliki sifat hasad atau yang semisalnya. Kemudian faedah yang kedua adalah anjuran untuk melihat orang yang berada di bawah kita. Untuk anjuran apa? Untuk melihat orang yang ada di bawah kita. Kenapa? Karena dengan kita melihat keadaan orang yang ada di bawah kita, kita semakin bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam hal apa ini? Dalam hal dunia, dalam hal urusan dunia. Adapun dalam masalah akhirat, maka kita lihat orang yang ada di atas kita. Kalau misalkan dia rajin beribadah, maka kita harus berusaha untuk melebihi dia atau minimal sama. Kalau misalkan dia rajin untuk menuntut ilmu, hadir ke pengajian, maka kita juga harus merasa iri. Iri dalam hal ini dibolehkan, yakni dalam kebaikan. Maka sebenarnya di zaman ini tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa? Karena banyaknya sarana untuk mempelajari ilmu. Maka terkadang sifat malaslah yang akan menjadi sebuah alasan bagi seseorang untuk tidak sempat dalam menuntut ilmu. Padahal kalaulah seandainya dia pandai dalam membagi waktunya, maka dia akan bisa untuk hadir ke pengajian minimal dalam sepekan itu 1 kali. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini adalah barang siapa yang merasa cukup atas pemberian Allah, maka dia adalah orang yang tidak pernah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang merasa cukup atas pemberian Allah, maka jamaah, dia adalah orang yang tidak pernah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apabila ada orang yang merasa kekurangan terus, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak pernah merasa cukup atas pemberian Allah, sehingga apa? Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kalau seandainya kita merenungkan hadis yang mulia ini, kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, maka niscaya kita akan menjadi orang yang paling bahagia walaupun hidup kita serba cukup. Kemudian jemaah, para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan hadis yang ketiga. Atau hadis ke 1486. Hadis 1486. Para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, menjadi perhiasan terindah itu tidaklah mudah kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita muslimah hendaknya mereka berazam, memiliki tekad yang kuat untuk menjadi perhiasan terindah, yakni mereka adalah wanita solehah. Maka seseorang akan bisa menjadi wanita terindah itu dengan dilatih dan memiliki niat untuk berubah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu
dia berusaha untuk senantiasa menuntut ilmu, meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Naam. Kemudian hadis yang ketiga ini atau hadis yang ke-1486 ini, qala musannif rahimahullah wa anawas, ya, yani wa an-Nawasi ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nawas ibn Sam'an, yakni dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata. Siapa yang berkata di sini? Nawas ibn atau bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Nawas bin Sam'an, dia bertanya kepada Rasulullah. Faqala, ya, dia bertanya, apa yang ditanyakannya? Dia bertanya kepada Nabi, anil birri wal ithmi. Dia bertanya kepada Nabi dari apa? Dari kebaikan dan dosa. Nah, ini penting jemaah. Ini penting. Di mana letak pentingnya? Letak pentingnya adalah kita mengetahui apa itu dosa dan apa itu kebaikan. Dan hal ini telah ditanyakan oleh Nawas bin Sam'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, anil birri wal ithmi, dari kebaikan dan dosa. Apa itu kebaikan? Apa itu dosa? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jamaah, saya ingatkan, kalau sekiranya setiap nama Nabi disebut, maka hendaknya jamaah berselawat sebagaimana diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengan selawat sallallahu alaihi wasallam, ya, atau boleh juga dengan alaihi salam, atau juga boleh dengan Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, ini adalah selawat yang apabila nama Nabi disebut, maka kata Nabi, orang yang kikir, orang yang pelit, kalau bahasa kita adalah orang yang paling pelik, kedekut, mereka adalah apabila disebut namaku, mereka tidak berselawat. Dalam hadis yang lain, barang siapa berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan berselawat, Allah akan membalas selawat kita sebanyak 10 kali. Subhanallah. Ya, maka orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi, mereka adalah orang yang mengajarkan ilmu, seorang alim, para ulama yang waktu mereka dihabiskan untuk ilmu dan ilmu. Subhanallah. Ya, dan mereka yang senantiasa berselawat kepada Nabi adalah mereka para penuntut ilmu. Mereka para penuntut ilmu, ketika disebutkan nama Nabi, mereka pun berselawat kepada Nabi yang mulia. Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka para akhwat dan juga ummahat, ya, jangan lupa ketika setiap nama Nabi yang mulia disebutkan, maka hendaknya kita apa? Berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tadi dari awal kita, ya, kita mulai dari jam 3:30, ya, dan tidak terasa waktu kita sudah 30 menit berlalu. Sudah berapa kali kita berselawat kepada Nabi? Subhanallah. Dan hal ini kita lakukan di mana? Di dalam majelis ta'lim, ya, dalam kajian majelis ta'lim. Ya, kalau di luar majelis ta'lim belum tentu kita berselawat kepada Nabi. Nah, inilah salah satu keberkahan daripada apa? Hadir duduk di majelis ilmu, majelis yang lebih baik atau yang paling baik di atas permukaan bumi ini. Baik. Kita kembali kepada hadis yang mulia ini. Jadi yang bertanya siapa tadi? Nah, siapa yang bertanya tadi? Nawas bin Sam'an
radhiyallahu taala anhu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang kebaikan dan tentang dosa. Maka apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebutkan, ya, atau Nabi menjawab apa yang ditanyakan oleh Nawas ibn Sam'an. Beliau mengatakan, al-birru husnul khuluq. Ya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Yang namanya kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa, mahaka fi sadrika wa karihta ayattali'a alaihi nasu. Sedangkan dosa, kata Nabi, ialah sesuatu yang mengganggu di dalam dadamu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Subhanallah jamaah, hadis yang mulia ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Maka hendaknya kita takjub setiap mendengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para wanita muslimah, menjadi perhiasan terindah itu akan bisa dilakukan dengan ilmu, dengan mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan dosa. Lantas apa perbuatan baik itu? Maka Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq. Ya, perbuatan baik adalah akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Maka Nabi menyebutkan akhlak yang baik itu apa? Al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadih. Muslim yang baik, kata Nabi, adalah muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Selamat dari lisannya apa? Dia tidak menggibah saudaranya. Selamat dari lisannya apa? Dia tidak mencaci maki saudaranya. Selamat dari lisannya apa? Dia tidak mengejek saudaranya. Selamat dari lisannya apa? Dia tidak berdusta. Ya. Selamat dari lisannya apa? Dia tidak menggunakan lisannya itu untuk apa? Adu domba atau yang semisalnya. Kenapa? Karena bahaya lisan sangat luar biasa. Karena terdapat dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, sesungguhnya kata Nabi, ada seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Apa sebabnya? Karena lisan yang tanpa mereka sadari. Maka jamaah, lebih baik seseorang itu berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaklah diam. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau seandainya Anda tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Kenapa jamaah? Ada orang kalau berkata itu membuat hati orang itu sakit. Sakit hatinya. Kenapa? Pedas lisannya. Ya enggak? Kalau dia ngomong, dah habis orang. Ya ini apa? Membuat tersakiti dengan lisan yang dia ucapkan. Kalau bahasa kita apa? Nyaman ke dia, sakit ke orang. Hati-hati. Nah, maka Nabi menyebutkan bahwasanya lisan itu sangat berbahaya. Apa dosa lisan? Tadi kita sampaikan dosa lisan tadi. Ya, dosa daripada dosa lisan adalah berdusta, namimah, adu domba, mencaci maki atau yang semisalnya. Ya, maka ya ini harus ya kita untuk lebih hati-hati. Ya, dan juga jamaah, para akhwat dan juga ummahat, bukan berarti juga kita diam terus. Salah juga, diam terus. Ditanya diam terus, ya. Kalau ditanya diam terus, enggak seperti itu. Maksudnya adalah ada waktu yang memang kita untuk berbicara dan ada waktu untuk kita menahan. Ya, daripada apa?
pembicaraan kita tersebut. Sederhana saja. Misalkan, ya, para ummahat misalkan ditanya, sudah nikahkah belum? Misalkan nanya gadis misalkan. Nah, ada seorang wanita yang risih. Apa? Ditanya kapan nikah, ya enggak? Atau misalkan dia sudah menikah, lalu ditanya sudah punya anak kah belum? Sudah nambah kah belum? Ya, terkadang apa? Perkataan itu adalah biasa, akan tetapi apa? Terkadang membuat hati orang yang mendengarkannya tersakiti, tersinggung. Nah, cobalah apa bicara yang lain, tinggal di mana? Ya, bagaimana kabar orang tuanya? Ya, terus berapa saudaranya? Terus apa kegiatan sekarang? Kan banyak pertanyaan yang lain. Yang kalau kita bertanya itu tidak membuat hati seseorang tersinggung. Nah, ini penting. Subhanallah jamaah, ada seorang istri yang dia minta talak sama suaminya disebabkan apa? Karena banyaknya saudara-saudaranya, teman-temannya bertanya kapan punya anak. Akhirnya apa? Dia pisah sama istrinya, sama suaminya. Cerai. Bayangkan. Ya. Maka bahayanya lisan. Bukankah karena lisan ini seorang suami istri bisa bertengkar? Bukankah karena lisan ini seorang anak menjadi anak durhaka kepada kedua orang tuanya? Bukan karena lisan ini disebabkan banyaknya seseorang itu akan celaka? Waliyazubillah. Maka hati-hati. Maka para ulama salaf, ya kok tidak salah Abu Bakar, ya kok tidak salah hanya saya, ya ini apa, dia pernah memegang lisannya. Dia mengatakan sungguh lisan inilah yang akan bisa membuat seseorang itu celaka, ya sengsara ataukah bahagia. Maka pentingnya kita untuk apa? Menjaga lisan. Ya, maka apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i, apa kata Nabi? Al muslimu man salima lisan wa yadih. Seorang muslim adalah muslim yang lain. Ya, ini apa? Selamat dari lisan dan tangannya. Ya, lisannya tidak mengganggu saudaranya, tidak mengganggu saudarinya, dan tangannya dia tidak zalim, tidak mengambil barang saudaranya, ya, atau tidak memukul. Ya, tidak boleh seorang suami memukul istrinya, waliyazubillah, atau sebaliknya seorang istri memukul suaminya. Apakah ada? Ada. Seorang istri memukul suaminya, waliyazubillah. Ya. Kalau seorang ayah bolehkah memukul anaknya? Boleh. Dalam tanda kutip tidak berlebihan. Dan memukul itu pun ada dasarnya. Apa dasarnya? Mungkin dia tidak sholat berjamaah. Ya, maka seperti itu. Nah, jadi kebaikan adalah akhlak yang baik. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ya, sedangkan keburukan, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganggu di dadamu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. Maksudnya apa jamaah? Dosa itu membuahkan rasa takut dalam hati kita. Takut kepada siapa? Terutama apa? Pelaku maksiat. Mereka takut kalau apa yang mereka lakukan itu apa? Ketahuan dengan orang lain. Itulah dosa. Ya. Subhanallah jamaah, banyak orang yang mereka yakni menganggap enteng tentang suatu perkara dosa. Ya, dan banyak orang mereka mengikuti hawa nafsu mereka, padahal dosa itu ya sesuatu hal yang yang memberikan dampak. Apa dampaknya? Membuat rasa takut di dalam dada seseorang, ya, membuat ya seseorang itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dosa itu walaupun diawali dengan sedikit kenikmatan, akan diakhiri dengan kesengsaraan, dengan kehinaan, ya, dan penyesalan sepanjang masa. Ya, maka jamaah, para akhwat dan juga ummahat, orang yang melakukan dosa itu mereka senantiasa diawali dengan rasa takut. Ya, diawali rasa takut. Ya, hendak berbuat apapun mereka. Ya, misalkan mencuri, waliyazubillah. Ya, mereka akan merasa takut. Apa takut? Kalau seandainya ketahuan. Ya, atau yang semisalnya.
ya, atau misalkan berzina waliyazubillah, ya selingkuh, mereka apa akan mengawali dengan rasa takut. Takut apa? Kalau seandainya ketahuan, itulah dosa. Maka kalau misalkan ummahat atau akhwat melakukan sesuatu yang mengakibatkan Anda merasa takut, kalau seandainya yang Anda lakukan itu adalah takut ketahuan dengan orang yang banyak, maka itulah dosa yang dilakukan. Dan dosa itu dampaknya sangat luar biasa bahayanya. Kenapa? Karena salah satu dampak maksiat akan membuat hati seseorang menjadi hitam pekat. Ya, maka dalam sebuah hadis disebutkan apabila seseorang itu bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa, maka ada satu titik hitam di hati mereka, nuqtah, ya, warna hitam. Kalau seandainya hitam tersebut tidak dibersihkan dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka tanda hitam itu terus melekat. Kalau seandainya dia mengulang lagi, melakukan dosa lagi, maka akan bertambah apa? Ya, titik hitam tersebut. Kalau melakukan dosa lagi, maka akan bertambah titik hitam tersebut. Ya, kalau dilakukan lagi, maka hati tersebut akan bisa berkarat dengan sebabnya dosa dan maksiat, waliyazubillah. Maka jamaah, para ulama menyebutkan kalau seandainya ada orang yang sudah masuk usia 40 tahun, dia belum juga bertobat kepada Allah, dia belum juga melaksanakan sholat dengan 5 waktu, padahal usianya sudah 40 tahun, maka pertanda bahwasanya Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan hidayah kepada dia. Ya, maka bagi mereka yang sudah 40 tahun, sudah masuk usia 40 tahun, atau bahkan sudah 50 tahun, kalau pikiran mereka, orientasi mereka hanya masalah dunia dan dunia, maka pertanda ya orang tersebut tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena sudah persiapan menuju pintu gerbang kematian. Persiapkan amal dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau seandainya mungkin saat ini usia kita masih muda, ya 28 tahun atau 30 tahun, Allah berikan hidayah, Allah berikan nikmat ketaatan kepada Allah. Waktu kita habiskan apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita di atas ketaatan. Subhanallah, ini merupakan nikmat di atas nikmat. Maka hendaknya kita senantiasa bertasbih, memuji Allah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dosa itu adalah sesuatu yang membuat merasa takut di dalam hati kita, di dalam dada kita, dan kita tidak suka kalau seandainya ada orang lain yang mengetahui apa yang kita lakukan. Maka jemaah subhanallah, ya betapa indahnya Islam, ya betapa menakjubkan Islam. Kenapa? Karena setiap yang Allah perintahkan itu ada maslahat di dalamnya. Salah satunya apa? Menikah. Nah, nanti kita bahas besok lusa insyaallah nih tentang pernik pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan itu memiliki keutamaan yang banyak dan banyak sekali maslahat di dalamnya. Antuna bayangkan jamaah, beda tujuan pernikahan seorang muslim dengan orang kafir. Ya, kalau orang kafir tujuan mereka menikah apa? Hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Walaupun terkadang mereka sudah menikah, banyak di antara mereka tidak merasa puas dengan pasangan hidup mereka. Akhirnya apa? Mereka melakukan perbuatan zina. Dan hal ini sudah hal biasa dilakukan oleh orang kafir, akan tetapi tidak terhadap orang muslim. Mereka menikah karena tuntunan daripada syariat Islam, karena tuntunan daripada agama mereka yang mulia, yakni dinul Islam dan sunnah para nabi dan rasul. Kenapa? Karena setiap nabi dan rasul mereka adalah yang menikah. Ya, maka ya alangkah indahnya Islam. Ya, dan setiap semuanya yang Allah perintahkan terdapat apa? Maslahat, kebaikan bagi diri kita. Ya, manfaat itu akan kita rasakan bagi diri kita.
Ya, begitu juga sebaliknya. Hal yang Allah larang, ya maka terdapat mudarat. Apa salah satunya? Zina. Ya maka waliyazubillah sekarang perbuatan zina sudah dianggap biasa di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada rasa malu. Ya, waliyazubillah. Maka jangan sampai ya hal ini terjadi kepada diri kita dan keluarga kita, waliyazubillah summa na'udzubillah. Ya mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perbuatan yang hina ini. Kemudian jamaah rahiman rahimakumullah, ulama menjelaskan bahwasanya dampak dari maksiat itu banyak sekali. Yang pertama, ya dampak dari maksiat itu yang pertama adalah akan mengeraskan hati. Hati keras. Maka pada kajian kita kemarin, yakni apa? Tentang mendidik anak tanpa kasar, salah satu sebab orang tua yang kasar kepada anaknya adalah hati mereka keras, tidak memiliki hati yang lembut. Apa itu hati yang keras? Sebabnya apa? Ya maksiat, dosa yang dilakukan. Apabila hati sudah keras, sulit untuk menangis apabila mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan. Sulit untuk senantiasa melakukan ketaatan ya kepada Allah Jalla wa Ala. Maka dampak daripada dosa itu adalah membuat hati yang keras, membuat hati pelakunya keras. Ya waliyazubillah, maka hati yang keras jamaah, ya mereka akan sulit menerima nasihat. Mereka akan sulit untuk datang ke pengajian. Kenapa? Karena mereka merasa telah berilmu. Mereka telah merasa tidak ada waktu untuk menuntut ilmu. Mereka tersibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Padahal sejatinya kalau mereka betul-betul ingin membagi waktu mereka, maka mereka akan bisa membagi waktu antara yang menuntut ilmu dengan waktu yang lain. Kemudian dampak yang kedua daripada maksiat itu adalah ditundanya doa atau tidak dikabulkannya doa. Ya seseorang yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah, akan tetapi Allah tidak kunjung juga mengabulkan doa mereka. Mungkin salah satunya adalah dosa yang pernah dilakukan. Dosa yang pernah dilakukan atau memakan makanan yang tidak